Pertanian organik menurut FAO adalah sistem manajemen produksi holistik yang mempromosikan dan meningkatkan kesehatan agroekosistem, termasuk keanekaragaman hayati, siklus biologis, dan aktivitas biologis tanah. Ini menekankan pada penggunaan praktik manajemen dalam preferensi menggunakan input dari alam, serta dilakukan dengan menggunakan metode agronomi, biologis, dan mekanis yang menentang penggunaan bahan sintetis atau kimia untuk memenuhi setiap fungsi spesifik dalam sistem pertanian organik tersebut. Sehingga pertanian organik itu mulai dari pupuk hingga pengendalian pertaniannya sangat menghindari penggunaan zat-zat kimia. Selanjutnya, apa sih pertanian organik harus digencarkan di Indonesia? Hal ini karena kita ketahui semua bahwa produktivitas lahan di Indonesia sangat kecil, sehingga membuat kesejahteraan petani sangatlah kurang. Karena salah satunya disebabkan oleh penggunaan bahan kimia baik pupuk ataupun pestisida yang berlebihan, sehingga lingkungan yang dimiliki para petani untuk mengolah lahannya akan rusak. Selain itu, seluruh bahan kimia termasuk pestisida atau pupuk juga berharga mahal sehingga tidak sebanding dengan apa yang akan diperoleh oleh petani. Selain itu, produk non-organik juga kurang sehat serta lebih rentan akan penyakit. Hal tersebut dapat dikonfirmasi atas pernyataan petani berikut. Saya sekarang di kebun organik, nanam kacang brul atau kacang tanah yang baru hari ini sedang dipanen. Dan saya selain itu saya punya kebun sayur yang namanya buah labu siam. Saya bandingkan yang pakai kimia dan organik itu lebih bagus dari yang pakai organik. Kalau rasanya itu ya bagus yang pakai organik Pak, tapi kalau pertama itu kan tanahnya baru terkejut, itu kan mengurangi sedikit, tapi kalau nanti kalau sudah 2 kali 3 kali itu lebih bagus. Terus penyakitnya itu kurang Pak, penyakitnya tanaman itu kurang kalau pakai organik. Tapi kalau pakai kimia itu banyak penyakitnya, jadi hambatannya itu banyak. Telah disebutkan juga sebelumnya bahwa tanaman organik akan mempunyai ketahanan dari serangga organisme pengganggu lebih besar daripada tanaman yang tidak dibudidayakan secara organik. Selain itu, dalam manfaatnya secara lingkungan, yaitu membantu mengurangi erosi tanah, pertanian organik menggunakan pupuk organik yang menjadikan tanah lebih gembur dan agregat tanah lebih terikat, sehingga tidak akan mudah untuk terkikis aliran air hujan ataupun air lainnya. Selanjutnya, ada berbagai macam pupuk organik yang dapat diterapkan pada sistem pertanian organik, yaitu diantaranya ada pupuk kandang yang berasal dari kotoran ternak, kemudian pupuk hijau yang memanfaatkan tanaman-tanaman liar ataupun sisa tanaman yang sudah tidak digunakan, kemudian ada pupuk kompos, biasanya menggunakan sisa bahan organik atau limbah rumah tangga. Selanjutnya ada pupuk hayati, yaitu yang berasal dari mikrobiologis. Selanjutnya ada pula pupuk serasah, di mana biasanya digunakan untuk menutup tanah. Kemudian ada humus, yaitu lapisan paling atas tanah, yang juga mempunyai banyak unsur hara. Yang selanjutnya ada pupuk organik cair, merupakan pupuk organik yang berbentuk cairan. Dan yang terakhir ada pupuk guano yang berasal dari kotoran kelelawar. Kemudian penggunaan pestisida organik yang pasti mempunyai kelebihan daripada pestisida kimia yang harus dibeli dengan harga yang cukup mahal. Penggunaan pestisida organik dapat diintegrasikan dengan konsep pengendalian hama terpadu yang tidak akan menyebabkan resistensi pada hama tersebut. Beberapa di antaranya dapat menggunakan tomat, daun pepaya, daun sirsak, bamendatan, bengkuang, ada brotowali, serai, umbi gadung, daun kapur sirih, kemudian tembakau,
atau dapat digunakan melalui sampah puntung rokok, ada bawang, jahe, dan lain sebagainya. Dapat kita simpulkan, pertanian organik sebenarnya mudah untuk dilakukan oleh setiap petani, hanya butuh kesabaran, keikhlasan, dan juga tanggung jawab dalam melaksanakan setiap prosesnya. Sebaiknya pertanian organik jangan hanya dipelajari berdasarkan teori saja, namun juga dipraktekkan secara langsung di lapangan. Semoga bermanfaat.